Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat sekaligus menantu Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan lahir di Thaif, Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab, dan ibunya bernama Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay. Istrinya adalah Ruqayyah binti Muhammad SAW. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kalsum. Karena ia menikah dua anak perempuan Nabi itulah, Utsman memperoleh julukan sebagai pemilik dua cahaya atau Dzu Nurain. Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah pedagang kaya dari Mekah. Meskipun kaya, Utsman bin Affan adalah seorang hartawan yang dermawan. Tidak sedikit bantuan materi yang diberikan Utsman bin Affan demi kelancaran dakwah agama Islam. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ia pernah menyumbangkan hartanya sebanyak 10.000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan perang. Rasulullah SAW pun berkata, apa yang diperbuat oleh Utsman pada hari ini, ia tidak akan merugi di akhirat. Selain sifat dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, pemalu, lemah lembut, dan yang paling sabar di antara khalifah yang lainnya. Masuk Islamnya Utsman bin Affan ketika itu umur Utsman memasuki usia 34 tahun. Tatkala dia diajak Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, maka tidak ada istilahnya bagi Utsman menunda-nunda atau merasa bimbang untuk menerima ajakan Abu Bakar tersebut. Bahkan secara meyakinkan, waktu itu Utsman bin Affan langsung menerima ajakan Abu Bakar untuk memeluk Islam. Dengan begitu, Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dari pertama-tama memeluk Islam. Karena itulah Abu Ishaq berkata, manusia pertama yang memeluk Islam setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Harithah adalah Utsman bin Affan. Adapun pembaitan Utsman menjadi khalifah dilakukan dengan metode pemilihan khalifah baru yang digagas Umar bin Al-Khattab sesaat sebelum dia meninggal dunia adalah dengan musyawarah yang dilakukan orang-orang terbatas. Di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari panitia itulah suara masyarakat cenderung memilih Utsman bin Affan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan pun diangkat sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, sejak 24 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Jasa-jasa Utsman bin Affan selama pemerintahannya sangatlah banyak, dan salah satu kontribusi paling penting di masa Utsman bin Affan adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran hingga paripurna. Salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan disebarkan di wilayah-wilayah Islam. Di masa pemerintahan Utsman, bangsa Persia juga ditaklukkan hingga selesai, dan di masa itu pula armada maritim pertama dalam Islam dibentuk. Kemudian pada tahun 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, akhirnya rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia ditikam oleh salah seorang dari pengepung rumahnya hingga ia meninggal dunia. Namun, sesaat sebelum Utsman meninggal dunia, ia pun berwasiat,
Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Surga itu benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur di hari yang tidak diragukan lagi, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Di atas syahadat itu manusia hidup, dan di atasnya pula manusia mati, dan di atasnya juga akan dibangkitkan kembali, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.